Berarti untuk dari sudut pandang arsitek itu tidak ada tantangan banget ya. Tapi di perencanaan gambar sebenarnya lebih susah dari gambaran. Jika ada dalam satu kasus kakak beradik memesan produknya sama, Teh Ijem ngasih harga ke si A sekian dan ngasih harga ke si B sekian, harganya beda, itu apa aja yang bisa mempengaruhi jadi harganya beda? Ketika desain sebuah furnitur custom, Teh Nadine ini sendiri udah tahu juga itu apa yang bakal dipilih finishingnya, tako atau duponya udah pasti. Apa arsitek ini tuh berkreasi sebebas mungkin? Kalau di perencanaan gambar sih menyesuaikan kemauan konsumen dulu. Misalnya dari kemauan konsumen tuh mau yang ada motif-motif kayu, itu kan berarti kita pakai HPL ya. Indoor kecuali terus ada kalian dari konsumen misalnya dia mau yang awet mbak baru dari sayanya. Tapi kalau di gambar sebenarnya nggak kelihatan jelas buat perbedaan bahannya itu sih. Itu paling nanti tak dijelasinnya aja. Oke, nah informasi buat teman-teman, ketika kita bahas cat Duko DLB Premium bukan berarti pemilihan HPL itu tuh flow banget ya. Ini buktinya media di depan kita ini dia menggunakan finishing HPL Pro. Ini udah berapa tahun bawah. Ini sampai sekarang dia kalau ketumpahan kopi kena kotoran-kotoran masih bersih aja karena kita menggunakan HPL Unit Premium ya, dari brand Tako. Nah, jadi kita pasti merekomendasikan bahan-bahan yang terbaik seperti penggunaan di aksesoris kitchen set. Ngomong-ngomong produk lagi nih, balik ke Teh Nadine. Iya. Sukaan mana? Ngedesain kitchen set atau lemari atau full furniture interior? Yang paling susah aja ya. Yang paling susah menurut aku itu Dipan. Benar. Padahal secara visual kadang bentuknya cuma kotak, Kayak gitu. kayak kasur, tapi itu jadi Tapi suka. menurutku itu karena Dipan itu kan tempat untuk istirahat ya. Harus disesuaikan ketika dia bangunnya harus nyaman, ketinggian kaki ke lantainya, terus fungsional hidupannya itu dengan ruangannya misalnya minimalis gitu ya, gitu. Dan ukuran kasurnya kayak gitunya sih yang agak challenging. Misalnya ketebalan kasurnya juga harus kita tentukan. Oke, jadi kita bukan sekedar ngomongin dipan biasa ya. Pastinya Teh Nadine ini sukanya bikin dipan yang custom. Itu seperti apa bentukannya? Dipan custom itu biasanya di bawahnya itu ada untuk storage, terus misalnya di belakangnya juga bukan yang sekedar kayak besar aja kayak gitu ya. Misalnya ada kayak kisi-kisinya gitu. Terus di bawahnya itu juga dilapisin sama HPL sesuai sama konsep kamar kalian. Oke, nah dipan dari blockboard ini memang worth it untuk digunakan. Apa hanya kayu solid aja sih yang bagus untuk dipan itu sebenarnya? Wah, bagus. Worth it banget ya. Nah, jadi sobat dekor jangan ragu nih. Tadi saya cuma mancing aja. Biar informasinya keluar langsung dari tim perencanaan, karena mereka yang benar-benar mengetahui part-part seperti apa yang harus diimplementasikan ke produk. Nah, dari estimator ini sendiri yang paling disenangi ketika di antara tadi 3 ya, kitchen set, lemari ataupun full interior, yang mana nih kayaknya yang pastinya kita full interior ya karena kita ketahuan realistis. Yes. Terus kita juga mau ngasih fungsi buat ke kalian. Jadi kita udah merencanakan tata letak lemari di mana, meja belajar di mana, dan kasurnya itu di mana. Jadi ngebuat ruangan kalian itu enggak sesak, enggak sempit. Itu sudah kita perhitungkan. Jadi itu yang paling aku suka untuk hitamnya. Saya suka banget kalau ada orang yang custom furniture full interior, karena itu bisa jadi bahan konten si kartu. Nah, jadi Karin kalau custom furniture di Jagoan Dekor bisa banget, bisa anda setengah-setengah, full interior pun bisa banget. Ya. Itu pembelian kita semua. Iya, betul banget ya. Nah, dan dijamin harganya juga terjangkau ya Mas ya, nggak kalah high di luar sana. Nah, Sobat Dekor, tadi kita udah ngomongin dari A sampai K ya, belum sampai Z. Nah, nih kita pengen tahu dari custom furniture ini, dealing harganya tuh sebenarnya ada di siapa sih? Apa saya dari dia guys, saya tak apa pinjawannya. Raja terakhir ya. Nah, untuk harga ini tuh Tejum ini bakal merekomendasikan gak sih efisiensi untuk anggarannya itu untuk harga si custom itu tuh?
bakal ngasih yang terbaik buat konsumen. Oke, pasti kalau kita ngomongin harga efisiensi kan banyak konsumen yang bentrok harga dengan kita ya Mas ya. Kadang harga yang kita tawarkan itu terlalu tinggi, sedangkan budget yang dia siapkan itu memang belum cukup. Tapi untuk solusinya kita selalu menyarankan kepada konsumen itu yang pertama mulai dari perubahan spesifikasi material. Misal awalnya dia pakai aluminium, tapi kebutuhan dia itu sudah cukup menggunakan blok min. Jadi akan kita alihkan, ibu ini lebih baik untuk mengefisiensi biaya, akan kita ganti nih bahannya menggunakan yang lebih murah gitu. Itu yang pertama dari bahan. Yang kedua itu dari segi ukuran. Misal dia bikin lemari sampai plafon, sampai atas, sampai 3 meter tingginya. Tapi di bagian atasnya itu dia mubazir, nggak kepake, belum buat apa-apa. Nanti akan kita kasih tahu juga, ibu kalau kita pendekin lemarinya berkenan atau enggak gitu. Jadi kan itu mengurangi cost dari segi tingginya ya, karena kan kita lemari itu yang tadi saya bilang tinggi dikali panjangnya itu berapa, itu yang kedua. Nah yang ketiga, misal kita itu ada beberapa bahan yang konsumen beli sendiri. Ini kasusnya itu sering terjadi nih bagian kitchen set. Kitchen set itu kan kita ada aksesoris kayak rak piring, sendok, ataupun rak yang ada di atas yang bisa kita tarik itu kan biasanya kita masukin. Tapi untuk mengurangi biaya, efisiensi, pasti akan kita tawarkan ibu dan bapak berkenan nggak kalau aksesorisnya itu ibu dan bapak yang beli gitu. Jadi kan itu lumayan memangkas ya guys ya. Gitu sih Mas. Solutif sekali ya. Jadi ketika kita menawarkan sebuah harga itu sangat-sangat transparan. Kita benar-benar menghindari ada praduga-praduga yang tidak kita inginkan. Seperti misalkan, oh jangan-jangan mereka emang ngejual si raknya untuk piring ini tuh di harga tinggi gitu. Padahal kita masih kebebasan nih. Ketika kalian ingin membeli sendiri pun ya nggak masalah. Tentunya kita pasti merekomendasikan mana yang bagus, mana yang cocok, dan juga mana yang sesuai ukuran. Sesuai ya, ukuran kitchen set ya. Yang mana yang bakal berguna, yang mana enggak ya. Nah jadi jangan takut karena kita bakal mengusahakan yang terbaik untuk konsumen. Nah, ngomong-ngomong, tadi kita udah ngomongin teknis terus. Kita pengen berbagi pengalaman ya. Ada nggak sih pengalaman seru atau unik ketika menghadapi klien dari sisi banyak maunya, mungkin ya ada yang berkesan kasarnya yang tidak terlupakan kebaikannya ataupun keribetannya. Oh, aku juga keribetannya sih yang besar. Lately aku ketemu konsumen yang mengajarkan aku tentang feng shui, ternyata di komputer juga dipakai gitu. Ternyata ya ada yang nggak suka angka 4 king. Jadi ternyata aku pernah merencanakan di Dipa itu 4 pintu, kami sesuai ukurannya itu yang memang cocok 4 laki. Tapi setelah aku bersama-sama ternyata dari konsumen itu kata dia feng-shui-nya itu 4 kurang bagus. Dan aku untuk baru belajar sih, ternyata kayak feng-shui juga diimplementasikan di furniture ya, bukan di bangunan aja ya. Nah, itu sih aku yang paling berkesan karena aku belajar hal baru. Tapi sebenarnya pas lagi pendidikan di universitas ada matkul tentang feng shui. Kalau feng shui kebetulan aku kan kuliahnya psikiatri, tapi kalau feng shui itu ada di bangunannya ada gitu. Cuma kalau furniture aku baru tahu. Nggak expect sampai ke furniture. Iya. Oke, nah itu dia ya. Jadi kita udah dengar dari arsitek kita dari estimator ada nggak? Mungkin Tejem udah nawarin harga yang 50 juta, cuma dia, Mbak kayaknya saya pengen 80 juta nih Mbak. Waduh, Bu aku nggak bisa, Bu ini cuma ada 50 juta, nggak bisa naikin lagi, ada yang kayak gitu? Ada. Tapi untungnya salah satu konsumen yang seperti itu memang dia ke kita. Jadi dan kita kasih harga yang bagus, tapi dia kurang cocok. Padahal itu cuma mancing doang loh tadi. Tapi beneran ada ya? Ada. Bahannya itu dia mau yang lebih upgrade. Kalian kalau tahu MDF hijau. Oh iya saya lupa tadi nyebutin Mas bahan itu. Ada satu lagi namanya MDF hijau. Dia itu jadi anti air dan kokoh kalau buat kitchen set. Dia udah dikasih tahu blok min, tapi dia mau upgrade ke MDF yang harganya itu 2 kali lipat dari si blok minnya. Dan dia setuju dan akhirnya dia deal. Tapi di selama perjalanannya itu melatih kesabaran. Jadi ya sudah, yang penting kita dapat lulus. Nah kalau hal-hal kayak gitu sebenarnya kayak sebagai arsitek dia dari awal mengimplementasikan untuk block post, tapi ketika jadi MDF sebenarnya
fan-fan aja gitu. Nggak pengaruh sih kalau digambar. Wah gitu, takutnya memang untuk blockboard mentahannya tuh ada yang maksimal 3 meter gitu. Misalnya kalau MDF dia cuma di 2 meter, jadi untuk desainnya mungkin ada ya. Kalau gitu-gitu nggak ada ya? Sama aja. Sama aja ya. Gambar. Oke, jadi kasta tertinggi MDF atau aluminium untuk di kita? MDF hijau. MDF hijau dan aluminium kalau menurut saya masih setara ya Mas ya. Masih setara ya. Masih setara. Nah, untuk secara ketahanan mungkin aluminium Lebih awet. awet ya, cuma secara look kayaknya masih lebih natural yang kayu ya, walaupun kayu kan kayu solid. Nah, oke. Teh Jem sama Teh Nadine ini udah berapa lama sih sebenarnya? Aku baru nanya ya. Udah berapa nih di Jagoan Dekor? Nah, sobat dekor udah pernah ada yang ngeliat wajah-wajah ini nih di konten-konten yang sebelumnya? Udah dong. Kita tampilin ya, kita bakal tampilin di sini ya. Video mereka kita tampilin itu story. Ini saya sendiri nih ya. Oke. Ketutup. Berarti kita belum menjawab ya, nih. Hah? Tadi kita belum jawab yang ditanya berapa lama. Iya. Nah, jadi Teh Nadine dan Teh Jem ini tuh udah berapa lama sih sebenarnya di Jagoan Dekor? Jadi kita itu saking lamanya kita jadi lupa Mas. Kita saking lama bertemu. Dari satu udah mau 3 tahun guys bareng-bareng. Bukan udah mau 3 tahun tapi emang udah 3 tahun. Gue udah jalan 4 tahun. Iya. Susu ya. Yang udah sampai punya slogan itu Najem. Kayaknya apa? Itu sering banget ya, saya lihat di kamar mandi ada tulisan Nadijem. Di meja-meja ada tulisan Nadijem. Nadijem pernah kesini. Terus di bagian Nadijem pernah kesini. Apa sih sebenarnya Nadijem itu? Coba jelaskan Dik. Nadijem itu sebenarnya gabungan nama kita Nadine dan Ijem. Tapi kita kan ada pemisahnya kayak Nadijem. So we bought itu tuh kayak Nadi yang selalu membutuhkan itu. Yang satunya tuh nggak ada, yang satunya nggak bisa. Begitu sebaliknya. Nah, karena di bawah kabar saya nanti bakal kita share untuk di CCTV kantor kita ya. Mereka tiap datang pun barengan, tiap pulang pun barengan ya. Sekarang pun podcast barengan. Padahal saya emang ngajaknya barengan sih. Nah, asik banget ya untuk bincang-bincang santai kita kali ini dengan Bu Najib dan Teh. Nah, sobat dekor yang ingin custom furniture bisa banget langsung saja kunjungi website kita di Jagoan Dekor, karena kalian bakal mendapatkan servis-servis yang premium dan maksimal dari kedua orang ini ya. Dan kita juga masih banyak sih tim yang lainnya yang bakal kita saksikan di bincang-bincang selanjutnya. Teh Jem dan Teh Nadine ini tahu nggak sih Apa tuh? slogan dari Jagoan Dekor? Tahu dong, masa udah 3 tahun di sini nggak tahu? Mau ada di gosip? Itu yang nggak kelas pin. Oke, kita ganti ya pertanyaannya. Tahu nggak lagu dari Jagoan Dekor? Satu lirik baik aja mungkin yang kalian tahu. Kalau ada yang tahu nanti saya kasih thumbnail. Pas masa nggak bisa, saya tahu. Oke, boleh dicoba dengan nada yang benar-benar sama persis. Buat Ya, dengan nada yang benar-benar sama-sama persis. Boleh? tahu. Semua ada belum canda. Gimana? Bercanda bawa 5, 3, 2, jagoandekor.com. Terus Udah. ceritanya apa? Kita nggak ada yang tahu Mas. Juga mohon maaf banget. Oke, sebenarnya salah satu lirik dari lagunya ini tuh tertera juga di slogan kita ini. Jagoandekor.com, masa depan dimulai dari sini. Nah, seperti itu. Nah, memang dia seperti itu, cuma kita memang udah bisa nyanyi sih ya. Jagoan Dekor, masa depan dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.